Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan penerapan algoritma sorting dan searching pada kasus nyata. Laporan ini membahas penerapan algoritma sorting dan searching pada kasus nyata yang relevan dengan kebutuhan praktis di dunia nyata. Fokus utama laporan ini adalah pada penggunaan algoritma quicksort untuk mengurutkan data karyawan berdasarkan gaji dan pengurutan kelas berdasarkan waktu mulai serta penerapan algoritma pencarian dalam sistem digital perpustakaan dan toko elektronik. Algoritma sorting. Di sini kasus pertama yang kami gunakan adalah pengurutan data karyawan. Sebuah perusahaan memiliki daftar karyawan yang mencakup data seperti nama, ID karyawan, dan gaji. Manajemen perusahaan ingin mengurutkan daftar karyawan berdasarkan gaji dari yang tertinggi hingga terendah untuk membantu mereka menentukan bonus, insentif, dan kenaikan gaji. Kemudian kasus 2 di sini yang kami gunakan pengurutan jadwal kelas. Sebuah sekolah atau universitas memiliki jadwal kelas yang mencakup informasi tentang nama kelas, ruang, dan waktu mulai. Untuk memudahkan penjadwalan dan pengaturan ruang kelas, diperlukan pengurutan jadwal kelas berdasarkan waktu mulai, sehingga pengelolaan ruang dan alokasi waktu dapat dilakukan dengan lebih efisien. Di sini solusinya ada tiga, solusi algoritma sorting itu. Yang pertama ada quick sort, untuk menyelesaikan masalah pengurutan data karyawan berdasarkan gaji dan pengurutan kelas berdasarkan waktu mulai. Kita bisa menerapkan algoritma pengurutan yang efisien seperti merge sort atau quick sort. Kedua, algoritma ini memiliki kinerja yang sangat baik dan ideal digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar. Yang kedua ada pemisahan data. Algoritma quicksort bekerja dengan membagi data menjadi subarray yang lebih kecil dan mengurutkan setiap subarray secara rekursif. Ini dilakukan dengan memilih sebuah elemen pivot dan menempatkannya di posisi yang benar dalam array. Sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kirinya dan semua elemen yang lebih besar berada di sebelah kanannya. Yang ketiga, sini ada penggabungan subarray. Setelah semua subarray diurutkan, mereka digabungkan kembali untuk membentuk array yang terurut sepenuhnya. Proses ini berulang hingga seluruh array terurut. Oke, untuk kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah pengimplementasiannya ke dalam Python. Bagian ini adalah bagian list yang berisi list data karyawan. Atribut yang ada dalamnya adalah nama, ID karyawan, dan jumlah gajinya. Fungsi quicksort ini digunakan untuk menggunakan data dengan algoritma quicksort. Algoritma ini adalah metode pengurutan berbasis divide and conquer. Berikut adalah langkah-langkah logikanya. Untuk parameternya di sini ada data, low, dan high. Data itu adalah list data yang akan diurutkan. Yang dalam hal ini adalah data karyawan yang tadi sempat kita lihat di awal. Low adalah indeks awal subarray, high adalah indeks akhir subarray. Logika fungsi. Jika low kurang dari high, panggil fungsi partition untuk menentukan posisi pivot. Panggil quicksort secara rekursif untuk bagian kiri dan kanan pivot. Lalu yang kedua adalah proses dalam fungsi. Jika low kurang dari high, artinya masih ada lebih dari satu elemen di subarray yang harus diurutkan, maka fungsi partition dipanggil untuk menentukan posisi elemen pivot yang tepat, di mana elemen yang lebih besar berada di sebelah kiri, dan yang lebih kecil berada di sebelah kanan pivot. Setelah itu, quicksort memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan dari pivot. Lalu yang ini adalah fungsi partition. Fungsi partition berfungsi untuk menempatkan elemen pivot dalam hal ini berdasarkan gaji karyawan di posisi yang benar sehingga semua elemen di sebelah kiri pivot lebih besar atau sama dengan pivot. Dan semua elemen di sebelah kanan lebih kecil dari pivot. Pivot adalah elemen terakhir dari subarray. Yang dalam hal ini tuh data high 2. Maksudnya itu adalah data high yang indeks kedua, yaitu gaji karyawan pada indeks high. Variabel I digunakan untuk melacak batas antara elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot dan yang lebih kecil. Prosesnya yaitu iterasi for j memeriksa setiap elemen di antara low dan high min 1. Jika elemen yang diperiksa memiliki gaji yang lebih besar atau sama dengan pivot,
elemen tersebut ditukar dengan elemen di posisi I, dan I tambah 1. Setelah loop selesai, elemen pivot ditukar dengan elemen di posisi I tambah 1, sehingga pivot berada di posisi yang benar. Fungsi partition mengembalikan indeks dan elemen pivot yang sudah berada di posisi yang tepat. Bagian ini memanggil fungsi quicksort untuk mengurutkan data karyawan. 0 sebagai low dan len karyawan min 1 sebagai high untuk memulai pengurutan dari elemen pertama hingga yang terakhir. Setelah pengurutan selesai, program mencetak data karyawan yang sudah diurutkan berdasarkan gaji dari yang tertinggi hingga yang terendah. Baik, ini untuk yang implementasi dari kasus kedua, yaitu pengurutan jadwal kelas. Bagian ini adalah list yang berisi tapel. Setiap tapel ini di dalam list ini mewakili sebuah jadwal kelas dengan elemen-elemen seperti berikut, yaitu nama kelas dalam tipe data string, ruang kelas tipe data string, waktu mulai string, dan waktu akhir juga tipe datanya string. Lalu ini adalah fungsi convert time to minutes, yaitu mengubah waktu dalam format jam menjadi total menit sejak tengah malam. Misalnya jam 8 akan menjadi 480 menit. Lalu ini adalah fungsi quicksort jadwalnya. Untuk mengurutkan daftar jadwal kelas berdasarkan jam mulai menggunakan algoritma quicksort. Basis kasus, jika daftar jadwal memiliki 1 atau 0 elemen, daftar sudah terurut. Pemisahan, pivot mengambil elemen tengah dari daftar sebagai acuan. Pivot time yaitu mengonversi jam mulai dari pivot ke menit. Left yaitu daftar elemen dengan jam mulai sebelum waktu pivot. Middle yaitu daftar elemen dengan jam mulai sama dengan waktu pivot. Right yaitu daftar elemen dengan jam mulai setelah waktu pivot. Lalu penggabungan yaitu mengurutkan left, menambahkan middle, dan kemudian right untuk menghasilkan daftar yang terurut. Lalu yang ini adalah fungsi untuk memanggilnya, yaitu untuk memanggil fungsi quicksort jadwal dengan data jadwal kelas PSIK23 untuk mendapatkan jadwal yang sudah diurutkan berdasarkan jam mulai. Lalu ini adalah codingan untuk mencetak hasilnya. Jadi di sini akan dicetak hasil setiap jadwal yang sudah diurutkan. Format outputnya menunjukkan nama kelas, ruangan, jam mulai, dan jam selesai. Oke, yang kedua ada algoritma searching. Di sini ada kasus selanjutnya adalah pencarian produk di toko elektronik. Dalam sebuah toko elektronik yang memiliki ribuan produk, sistem pencarian digital memungkinkan pengguna untuk menemukan produk yang mereka cari dengan memasukkan kata kunci tertentu. Habis itu kasus selanjutnya ada pencarian buku di perpustakaan. Di sebuah perpustakaan yang memiliki koleksi buku yang sangat besar, sistem pencarian digital memungkinkan pengguna untuk menemukan buku yang mereka cari dengan memasukkan kata kunci tertentu. Di sini ada tiga solusi algoritma searching. Yang pertama itu input kata kunci. Pengguna memasukkan kata kunci yang ingin dicari seperti nama produk atau ID produk. Yang kedua ada pencocokan kata kunci. Algoritma pencarian akan mencocokkan kata kunci dengan data yang tersedia dalam database produk atau buku. Yang ketiga ada hasil pencarian. Algoritma akan menampilkan hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan seperti daftar produk atau buku yang sesuai. Untuk kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasus 3, pencarian produk di toko elektronik. Berikut ini adalah list berisi dictionary yang mendeskripsikan produk-produk di toko elektronik. Seperti contohnya itu ID-nya 101, nama produknya itu smartphone, harganya itu 350.000, stoknya itu ada 10, mereknya itu ada Samsung. Setiap dictionary berisi atribut produk seperti ID, nomor identifikasi unik untuk setiap produk, nama, name, nama produknya, price itu harga produk dalam jumlah rupiah, stok jumlah stok produk yang tersedia, brand, merek produk. Fungsi ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama merek atau ID produk. Berikut penjelasan langkah-langkah dalam fungsi ini. Keyword titik lower dalam kurung mengubah input pencarian menjadi huruf kecil. For produk in produk melakukan literasi untuk setiap produk dalam daftar produk.
If mengecek apakah keyword cocok dengan salah satu atribut. Jika ditemukan kecocokan, produk tersebut akan ditambahkan ke dalam list result. Fungsi mengembalikan hasil pencarian berupa list result. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang ditemukan setelah pencarian. If produk mengecek apakah ada produk yang ditemukan. Jika ada, program akan menggunakan loop untuk mencetak setiap produk dengan informasi ID, nama, harga, stok, dan merek. Jika tidak ada, program mencetak pesan produk tidak ditemukan. If name sama dengan main. Blok ini memastikan kode hanya dijalankan saat file dijalankan sebagai program, bukan saat diimpor sebagai modul. While true, perulangan tak terbatas yang meminta input dari user hingga mereka mengetik N untuk selesai. Input dalam kurung meminta input keyword dalam user, bisa nama, ID, atau merek. If keyword.clover dalam kurung sama dengan N, memeriksa apakah user ingin keluar dengan mengetik N. Jika iya, program akan menampilkan pesan dan keluar dari loop menggunakan break. Search produk keyword memanggil fungsi pencarian produk berdasarkan input dari user. Display produk, font produk, menampilkan hasil pencarian produk kepada user. Selanjutnya kasus 4, pencarian buku di perpustakaan. Bagian ini berisi daftar buku yang disimpan dalam bentuk list, di mana setiap buku direpresentasikan sebagai dictionary. Setiap dictionary memiliki informasi yang terkait buku seperti ID, titel atau judul, author, pengarang, year tahun terbit, dan stok buku yang tersedia. Fungsi ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan keyword yang diberikan oleh pengguna. Proses yang dilakukan adalah 1. Keyword cache, insensitive, keyword lower, mengubah input dari pengguna menjadi huruf kecil agar pencarian tidak mempermasalahkan huruf besar atau kecil. 2. Pencarian buku. Fungsi ini akan memeriksa apakah keyword ada di dalam judul buku atau titel, nama pengarang, author, atau ID buku. Hasil pencarian, jika ada kecocokan, buku tersebut ditambahkan ke dalam list result. Setelah pencarian memproses buku, fungsi mengembalikan list hasil pencarian. Fungsi ini menampilkan hasil pencarian buku yang diterima dari fungsi search book. Prosesnya 1. Jika ada buku, jika list books font tidak kosong, maka buku-buku yang ditemukan akan ditampilkan satu persatu. Informasi yang ditampilkan adalah ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan stok buku. Jika tidak ada buku, maka akan ditampilkan pesan buku tidak ditemukan. Fungsi ini adalah bagian utama program yang menjalankan proses pencarian buku secara interaktif. Berikut bagian-bagian utamanya. 1. Sambutan. Program menyapa pengguna dengan pesan selamat datang di sistem pencarian buku perpustakaan. Yang kedua, perulangan tak terbatas while true. Program terus berjalan sampai pengguna mengetik N untuk keluar, sama seperti program sebelumnya. Memasukkan kata kunci, pengguna diminta memasukkan judul buku, ID, atau pengarang. Jika inputnya kosong atau tidak valid, program meminta pengguna untuk masukkan input yang benar. Keluar program, jika pengguna memasukkan N, program menampilkan pesan program selesai, terima kasih, dan keluar dari loop. Pencarian buku. Fungsi search book dipanggil dengan keyword yang dimasukkan pengguna. Hasil pencarian kemudian ditampilkan menggunakan fungsi display book. Bagian ini memastikan bahwa fungsi main hanya akan dijalankan jika file ini dieksekusi secara langsung, bukan diimpor sebagai modul ke program lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari materi ini, yang pertama efisiensi pengolahan data. Penggunaan algoritma sorting dan searching yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data dan sistem informasi. Yang kedua adalah pengalaman pengguna. Algoritma yang dipilih harus sesuai dengan jenis data dan kebutuhan spesifik untuk mencapai hasil yang optimal. Penggunaan metode yang efektif dalam pengurutan data pencarian dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna secara signifikan.
Di sini ada rekomendasi yang kami berikan. Yang pertama ada pengembangan algoritma. Pengembangan algoritma sorting dan searching yang lebih canggih dan efisien dapat meningkatkan kinerja informasi dan pengalaman pengguna. Yang kedua ada integrasi sistem. Integrasi sistem sorting dan searching dengan sistem informasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Yang ketiga ada keamanan data. Penting untuk memastikan keamanan data yang diproses oleh algoritma sorting dan searching, terutama data sensitif seperti data karyawan atau informasi pribadi. Oke, mungkin sekian dari video kami. Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan pemahaman tentang algoritma sorting dan searching, serta penerapannya dalam berbagai konteks praktis, kritik, dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.